Berikan kesehatan, waktu, dan juga kesempatan kita semuanya bisa berkumpul di sini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga insya Allah kepada kita semuanya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Hadirin yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sesi pertama ini insya Allah akan bersama kita Ustadz Aminul Bait Ta'ala. Materinya insya Allah secara santai, lebih banyak mungkin interaksi dengan membahas keluarga bahagia tanpa riba. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Allah SWT dalam surat Al-Baqarah menyampaikan bahwa riba itu bisa membinasakan, sedangkan sodakoh itu bisa menumbuhkan. Nah, untuk ini bagaimana kita semuanya bisa memahami batasan-batasan dan apa itu riba, dan bagaimana korelasinya terhadap kebahagiaan bagi keluarga kita, sebagaimana yang menjadi tema, dan insya Allah beliau akan memaparkan kepada kita. Setelah itu nanti waktunya akan banyak kita manfaatkan untuk interaktif. Nah, tentunya sebelum acara kita mulai, marilah kita buka terlebih dahulu dengan membaca Bismillah. Bismillah. Yang kedua, kami mewakili panitia mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh peserta Mufcam ANB ke-6 pada kesempatan hari ini. Semoga Allah SWT meluangkan kita semuanya, memberikan kesempatan ini dengan kita bisa memanfaatkan untuk bisa menambah ilmu dan juga saling menjalin tali persaudaraan antara saudara kita yang satu dengan yang lain. Yang selanjutnya panitia juga mohon maaf atas keterlambatan ini. Tadi akan kami selalu komunikasi dengan Ustadz, melihat peserta yang qadarullah belum kumpul semuanya, tapi alhamdulillah ini sudah separuh lebih insya Allah, sehingga kami putuskan untuk acara kita mulai. Kepada Ustadz Ami, kami silakan. Monggo Ustadz. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Pak Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kali ini saya menjumpai pemandangan yang agak menarik. Jadi tadi ketika berangkat macetnya panjang sekali. Yang turun gunung, yang ke arah kota. Oh, yang ke arah kota. Nah, yang ke arah Merapi lebih longgar sedikit. Karena hari ini kan libur Ustaz. Biasanya kalau hari libur, hari pertama libur malah naik. Ini hari pertama libur pada turun. Saya curiga jangan-jangan ada apa-apa di atas. Ternyata ada Mufcam ANB. Ternyata ada Mufcam ANB. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam posisi semuanya sehat. Insya Allah kita aman, nyaman. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menikmati suasana di sini. Dan kita mau belajar dengan mengangkat tema seputar masalah riba. Sehingga tolong Bapak catat baik-baik ya. Kita belajar riba bukan rabi Pak ya. Baik. Bisa aja saya Ustaz. Kemudian bagian awal tadi sudah dikasih mukaddimah oleh host bahwa kita akan mengenal riba terlebih dahulu. Karena sekarang ada di pukul 2:22. Saya kira ini jam kritis bagi Anda untuk istirahat siang. Apalagi sudah makan. Sudah makan belum? Sudah ya. Perut kenyang, adem, siang hari merem.
apalagi habis perjalanan capek ya. Maka kuat-kuatan di sini kita ya. Baik. Mungkin saya tidak mendetailkan tentang apa itu riba dan seterusnya. Kita akan lebih banyak membahas terlebih dahulu mengenai konsekuensi buruk ketika seseorang itu melakukan transaksi riba. Kita sepakat bahwa riba itu haram. Dan kita sepakat untuk menghindari riba. Namun agar bisa lebih maksimal dalam menghindari riba, apa yang perlu kita motivasi bagi diri kita untuk menuju ke sana? Pertama begini, semua perbuatan maksiat itu memberikan dampak buruk kepada hamba, baik dalam urusan dunia apalagi akhirat. Sepanjang tidak dimaafkan dan tidak diampuni oleh Allah. Nabi SAW pernah bercerita tentang keadaan yang dialami oleh Bani Israel. Kata beliau, laula Banu Israila ma khabuthat ta'am lam yakhnas at-ta'am wa lam yakhbuth al-lahm. Andaikan bukan karena ulah Bani Israel, tentu makanan itu tidak akan basi dan daging di zaman sekarang ya, bisa di freezer atau disimpan dengan cara apa misalnya diangetin atau apa. Orang dulu cara penyimpanan mereka sangat terbatas, sehingga bahan mentah hanya bisa bertahan dalam waktu bil kulliyah min yadi sahibihi. Allah hilangkan riba itu dari tangan pemiliknya 100%. Dan mudah bagi Allah Subhanahu dalam waktu sekejap. Sehingga kalau misalnya ada orang yang dia merasa yakin bahwa harta yang dia miliki demikian bagus pertumbuhannya, kayaknya saya nggak bakalan bangkrut misalnya. Dia punya banyak sekali perusahaan, dia punya banyak sekali properti. Bisa nggak dihilangkan dalam waktu sekejap? Sangat mungkin, sangat bisa. Jangankan seperti mereka, orang-orang yang, atau jangankan di zaman sekarang, orang yang punya beberapa kekayaan, seperti yang dialami oleh Qarun, yang kata Allah Subhanahu wa taala, inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kunci-kunci gudang perbendaraan Qarun itu hanya bisa diangkat oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Bukan karena kuncinya yang gede, tapi saking banyaknya. Dia punya gudang di sini, dia punya gudang di sini, dan setiap gudang ada kuncinya. Gambaran Allah ketika menceritakan tentang kekayaan Qarun,
inna mafatihahu, sesungguhnya kunci gudangnya koron itu latanu bil usbati ulil quwwah, hanya bisa diangkat oleh sekelompok orang yang kuat-kuat, sekelompok orang, bukan cuma satu orang. Kira-kira berapa kunci di mana kita nggak bisa ngangkat? Mas Wid bisa ngangkat berapa kunci, Mas? Kalau kunci itu kan cuman berapa gram ya Pak? Benda kecil. Satu kecil kan? Mungkin 1000 kunci masih enteng, Sat. Masih enteng. Masih ya? enteng. Yang kecil. Misalnya yang agak gede itu berapa? Enggak tahu itu. Okay. Belum. Baik. Jadi kalau misalnya anggaplah berat kunci itu seperti satu gembok. Misalnya paling berat nggak sampai setengah kilo ya. Nggak sampai. Misalnya 1/4 kilo. Nggak nyampe juga, Ustaz. Nggak nyampe. Kunci kan kecil, Ustaz. Kalaupun kunci zaman dulu itu kan paling 1 on. Setengah on aja nggak nyampe, Ustaz. Berapa jumlah itu yang Anda tidak sanggup mengangkat? Wah, itu dia. Sampai harus diangkat oleh sekelompok orang yang besar-besar. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, fa khasafna bihi wa bidaril ardh. Aku tenggelamkan Qarun berikut rumahnya ke dalam bumi. Sehingga kekayaan yang demikian banyak dalam sekejap hilang. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan itu mudah bagi Allah. Tapi Ustaz, dan saya Ustaz, kalau contoh seperti itu kan mungkin masyarakat mudah sekali mencerna, Ustaz. Sementara banyak yang tidak sadar ketika dia sebagaimana yang tadi antum sampaikan, orang memiliki usaha banyak tapi tahu-tahu belum tentu bangkrut juga usahanya, Ustaz. Mungkin anaknya tidak sehat, kemudian banyak sakit, terus kemudian banyak pengeluaran-pengeluaran yang itu tidak, ya istilahnya tidak berkah. Apakah itu termasuk juga, Ustaz? Cara Allah menghilangkan harta hamba itu kan tidak harus dalam bentuk harta itu ditenggelamkan atau diledakkan atau didatangkan banjir. Bisa juga harta itu dipindahkan ke tangan orang lain. Oh iya. Sehingga ada orang misalnya hartanya banyak melimpah, tiba-tiba didolimi oleh orang lain, dia ditindas, terus hartanya dirampas sama orang itu. Oh iya, sangat mungkin. Sangat mungkin. Mudah bagi Allah untuk menghilangkan harta itu dari tangan pemiliknya. Atau bisa juga dalam bentuk kata Ibnu Katsir, jadi kan tadi ada 2 makna ya. Kita baru cerita yang pertama. Makna yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan dari harta itu. Fala yantafi'u minhu syai'an, sehingga dia sama sekali tidak bisa memanfaatkannya. Kenapa? Karena dicabut keberkahannya. Nah, mungkin contohnya ada orang punya harta tapi di keluarganya tidak bisa diajak kompromi dengan baik, atau ada banyak musibah yang dia alami sehingga hartanya habis untuk penanggulangan musibah. Karena sakit tadi ya, salah satu contohnya, karena kecelakaan, sering sekali dia dapat musibah membuat harta itu jadi gampang hilang. Dan dua-duanya kata Ibnu Katsir, cara Allah Subhanahu wa taala dalam membinasakan harta para hamba. Maka kalau Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, Allah membinasakan riba, itu tidak harus Anda pahami hartanya hilang begitu saja. Bisa juga dalam bentuk harta itu berpindah ke tangan orang lain. Atau salah satunya adalah dia diberi oleh Allah ketakutan untuk menikmatinya. Ada orang misalnya punya tanah, jadi dia punya harta kemudian dipakai beli tanah. Tapi dia punya masalah dengan lingkungan di tanah itu, dengan tetangganya atau dengan masyarakat yang ada di tanah itu. Sehingga bisa jadi dia tidak bisa memanfaatkan tanah itu. Saya mau bangun di situ, masyarakatnya kayak gini, nanti truk baru datang sudah dipalai. Ada kayak gitu ya? Banyak, Ustaz. Tukang saya datang diteror. Kemudian ketika bangun rumah sering sekali ada alat-alat yang hilang, bahan-bahan yang hilang. Jadi dia belum bangun saja atau sudah proses tahap awal bangun, itu sudah banyak sekali resiko yang dia tempuh. Dan itu contoh dia kekurangan harta, dikurangi hartanya dengan cara sebagaimana yang Allah kehendaki. Baik.
Nah, orang tidak akan bisa merasakan bahagia. Makanya kalau kita berharap ya, seperti yang tertulis di depan ini, apa tulisannya ini? Keluarga bahagia. Ada tulisannya nggak, Pak? Keluarga bahagia, bebas riba. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika Anda ingin bahagia, tapi suasananya seperti tadi. Bertubi-tubi datang musibah yang membuat harta kita jadi banyak berkurang. Makanya kalau tadi kita dapat pelajaran bahwa Allah mencabut keberkahan harta disebabkan karena maksiat Bani Israel, sangat mungkin ini juga akan dialami oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, setelah kita paham akan hal ini, maka di antara prinsip yang perlu dijaga ya, oleh para suami adalah tolong sebisa mungkin harta yang kita berikan kepada nafkah keluarga, untuk nafkah keluarga adalah harta yang 100% halal. Tidak ada sisi yang bermasalah, karena tentu saja Anda menghendaki dengan harta itu kita bisa bahagia. Baik, kalau misalnya saya kasih pilihan pertanyaan. Mana yang akan Anda pilih? Miskin bahagia atau kaya bermasalah? Miskin bahagia atau kaya bermasalah? Saya milih yang, Pak. Yang lain dulu. Pilih yang mana? Ya miskin kok bahagia itu. Sah-sah saja miskin bahagia. Oh iya benar, qanaah Ustaz ya. Miskin yang bahagia. Bahagia. Kaya yang banyak masalah. Kayaknya milih, monggo peserta milih yang mana? Kaya bahagia. Anda pilih mana? Saya juga seperti itu, tapi nggak ada pilihannya. Miskin bahagia atau kaya banyak masalah. Ayo, milih yang mana Bapak-bapak? Milih yang C. Yang C. Yang C. Ibu-ibu milih yang mana? Kaya bahagia. Pilihan A, miskin bahagia. Pilihan B, kaya banyak masalah. Anda milih mana? C. C, meninggal dunia. Kan belum saya sebutkan tadi C. Pilih yang mana? Enggak milih. Enggak ada yang milih. Masya Allah. Baik. Sebenarnya kita memperjuangkan hidup ini tujuannya untuk apa? Kita ingin dapat kebahagiaan atau dapat kekayaan? Kebahagiaan. Apakah jaminan orang yang kaya pasti bahagia? Tidak. Apakah jaminan bahasanya yang miskin pasti banyak masalah? Belum tentu. Tapi ada yang milih kaya bahagia, Ustaz. Karena kaya banyak masalah. Karena masalah nanti selesaikan dengan uang, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Kaya banyak masalah. Masalahnya bisa diselesaikan dengan kekayaannya. Kekayaannya, enggak jaminan. Enggak jaminan, Ustaz. Enggak jaminan. Banyak orang yang punya kekayaan, banyak masalah, kekayaannya habis, masalahnya enggak hilang. Masalahnya hilang-hilang, stroke akhirnya, Ustaz. Baik. Kita bisa lihat misalnya kehidupan para nabi. Ya meskipun kalau sampai pada kondisi beliau mungkin kita enggak sanggup. Sebutkan contoh nabi yang paling miskin. Nabi yang paling miskin yang pernah Anda dengar tuh nabi siapa? Nabi siapa? Monggo. Hadiah kuis, ada hadiahnya loh ini. Sebentar. Hah? Oh ini sajadah. Nabi Ayub. Nabi Ayub tuh aslinya kaya. Aslinya kaya, kemudian Allah jadikan miskin. Nabi yang hidupnya miskin. Nabi yang hidupnya miskin, ada hadiahnya. Ayo tunjuk jari. Yang ibu-ibu. Nih hadiahnya nih. Fikih zakat kontemporer, Masya Allah. Monggo. Ibu-ibu ada yang bisa jawab? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa. Nabi Isa. Nabi Isa itu nggak punya rumah. Pengembara. Masya Allah. Sehingga beliau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka berdakwah, mengembara. Sehingga beliau bergelar Al-Masih. Salah satu di antara maknanya adalah
yang mengusap permukaan bumi. Yang mengusap Permukaan bumi. Oh, karena sebab beliau ya, tidak berpindah punya dari rumah. mana ke mana. Oh, nggih. Oh, Masya Allah. Nggih. Tayyib. Sehingga Nabi Isa alaihissalam, Tapi sebagian mungkin nggak percaya, Ustaz. kenapa? Kenapa? Karena banyak foto Nabi Isa kan itu, Ustaz. Banyak foto Nabi Isa. Yang lagi rame kan gitu, Ustaz. Bantahan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa nabi pada umumnya, mereka itu hidupnya secara materi tidak lebih kaya dibandingkan kita. Mereka tidak pernah merasakan ademnya AC, tidak pernah merasakan makanan seperti yang Bapak punya dengan aneka warna. Tempat tidurnya sangat sederhana. Dan seperti yang kita lihat bagaimana posisi rumah Nabi SAW. Hasan al-Basri mengatakan, ketika aku di usia 10 tahun, aku bisa menggayuh Atapnya rumah Rasulullah SAW. Di usia 10 tahun. Nih. Bisa dibayangin ini kira-kira berapa meter? 2 meter? Iya, nggak nyampe, Ustaz. 10 tahun itu kan. Tapi tangannya diangkat. Iya, 10 Ya tahun. mungkin kurang lebih 2 meter. Nggak nyampe 2 meter, Ustaz. Atau nggak sampai 2 meter. Itu ketinggian rumah Rasulullah SAW. Ini sekarang berapa ini? Ini 4 meter, Ustaz. 4 meter, Masya Allah. Dan orang kan seneng berada di ruangan yang tinggi. Karena terasa lebih Bahkan ini longgar. lebih tinggi yang atap paling atas. Terasa lebih longgar dan seterusnya. Atap rumah Nabi SAW bisa digayuh oleh Hasan al-Basri yang kala itu usia beliau sekitar 10 tahun. Karena beliau tinggal di tempatnya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Baik. Maka jika kita sepakat bahwa tujuan hidup ini kita perjuangkan. Anda bekerja, Anda jualan, Anda dagang, atau melakukan aktivitas apapun. Ada yang menyimpan uang dengan bentuk tabungan, ada yang sekarang sedang rame-rame investasi emas dan seterusnya. Hakikatnya untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka jangan dirusak itu semuanya dengan cara melakukan transaksi yang haram atau transaksi riba. Karena tadi bahwa transaksi yang haram akan bisa menghilangkan keberkahan dari keluarga seorang muslim. Wallahu a'lam. Monggo, ada pertanyaan. Jadi begini Mas Wid, karena ini kan sesi berbahaya kalau terlalu banyak satu arah. Iya, makanya. Bisa merem semuanya. Nah, iya makanya. Maka kita buat lebih aktif. Barangkali ada di antara Monggo, Bapak Ibu silakan. yang mau menyampaikan sesuatu. Yang ngacung pertama kali untuk berinteraksi dapat hadiah. Bapak-bapak, nah oke, siap. Sebutkan dari mana, nama siapa, mic-nya di mana. Waduh. Monggo, Mas Ibnu, mic-nya tadi dibawa panitia tadi. Nah itu, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sebetulnya Ana sangat senang waktu pas dapat info ada AMB, terus materinya pas keluarga bahagia Bebas riba. karena terus terang di keluarga besar kita itu masih ada yang bekerja di dunia yang mepet ini gitu. Jadi ini adalah hal bagus bagi kami. Jadi kami sebelum di sini pun kami sudah share di grup, yang di dalam grup itu ada saudara kami yang sebetulnya masih berkaitan dengan ini, cuma kita bismillah dalam artian kita masih keluarga. Karena harapan kami juga kita nanti di akhirat terbebas dari tuntutan gitu. Jadi kan Ya, karena kita Masya sudah Allah. tahu hukumnya. Terus kalau kita yang ngomong kan kita ini siapa gitu. Kita nggak ngerti. Makanya terus tadi saya mau ke panitia materi ini linknya dikirim gitu. Pasti dalam saat saya kirim ke keluarga besar kita juga. Masya Allah. Jadi, yang anak mau tanyakan. Sebenarnya itu lebih bagus kalau beliau diajak ke sini ya. Diajak ke sini. Jadi maksudnya itu yang anak mau tanyakan, bagaimana caranya Ustaz? Karena pikiran dari keluarga kami ini kan kayak merasa
kita keluar dari zona itu kayak nggak ada hati gitu maksudnya. Jadi kayak memutus pintu rezeki yang selama ini sudah didapatkan. Jalani, ya. Kita sebagai saudara, sebagai ya salah satu bagian itu bagaimana caranya untuk meyakinkan bahwa insya Allah kalau lepas itu Allah akan ganti dari yang nggak disangka-sangka gitu. Soalnya kita kan teori ya, kita tuh nggak ngerti seperti apa untuk efektifnya biar gitu. Jadi insya Allah Bismillah kita jalan. Oh, masya Allah. Jadi bagaimana ya? Iya, bangga Ustaz. Baik. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan iman masing-masing hamba itu beragam. Ada orang yang langsung beriman dengan iman yang kuat hanya dengan sekali dapat informasi. Begitu dia mendengar satu hadis langsung beriman. Begitu mendengar satu ayat sekali dengar langsung beriman. Dan imannya nggak main-main, imannya serius. Ada yang sudah diberitahu berkali-kali tetap nggak mau beriman. Bahkan ada yang sudah dikasih banyak motivasi tetap saja seperti itu. Makanya kondisi batin masing-masing orang itu berbeda. Dan itu gambaran seperti tanah ya. Tanah itu ada yang disirami air sekali dia langsung subur. Ada yang berkali-kali disirami air tapi nggak subur-subur, tetap saja nandur apapun di situ mati. Makanya salah satu di antara ujian yang diberikan oleh Allah bagi para hamba adalah keberadaan hatinya yang sulit untuk bisa menerima perubahan agar dia mau jadi lebih baik. Kalau kita menjumpai seperti itu, maka berdoalah kepada Allah agar hati ini dibuat lunak dan lebih gampang untuk menerima kebenaran. Saya kasih contoh misalnya. Ibrahim alaihissalam ketika meletakkan istrinya dan putranya Ismail di mana? Padang pasir di mana? Di Marwah di Ka'bah. Mekah, di Ka'bah ya, di Marwah ya. Pada saat Ibrahim meletakkan istrinya dan anaknya di Ka'bah, begitu selesai diletakkan tinggal pergi. Dikejar sama Hajar. Apa kau mau meninggalkan kami di sini? Gak ada apa-apa. Ibrahim jawab enggak. Diam. Ibrahim diam. Lanjut perjalanan. Dikejar terus. Sampai yang ketiga kalinya ketika ditanya Ibrahim tidak mau jawab. Kemudian yang ketiga kalinya Hajar bertanya. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan Anda melakukan seperti ini? Masya Allah. Ibrahim hanya ngangguk jawabannya. Iya. Ya, Masya Allah. Hanya dengan bermodal kalimat itu Hajar yakin. Lalu beliau mengatakan idzan la yudayyi'unallah. Kalau memang ini adalah perintah Allah, Allah tidak bakalan menyia-nyiakan kita, menelantarkan kita. Masya Allah. Coba kalau misalnya jangankan yang ibu-ibu ya, bapak misalnya ditinggal di tengah padang pasir. Terus dibilangin Allah yang akan menjamin rezekimu. Kira-kira gimana? Banyak yang komplain Ustaz. Milih bunuh diri. Mungkin dia akan lebih milih bunuh diri. Kenapa kok milih bunuh diri? Karena daripada mati kelaparan, mending mati lebih cepat. Mumpung tenaganya masih ada. Tapi Masya Allah, Ibunda Hajar radhiyallahu anhu hanya dengan bekal informasi yang disampaikan oleh Ibrahim, ini perintah Allah, selesai. Langsung beriman bahwa Allah tidak akan menelantarkan kita. Nah, mungkin kita nggak bisa seperti itu ya. Begitu kita diberitahu, Pak, ini perintah Allah, ini harus ditinggalkan. Masih terus nanti gini, terus bagaimana? Nah itu contoh. Kalau nggak pakai pinjaman bank terus gimana gitu? Nah, terus gimana? Ini nggak boleh, ini larangan Allah. Terus nanti gimana tuh? Nah, terlalu banyak nanti gimana? Masa depan itu tidak ada di tangan manusia. Masa depan bukan ada di tangan manusia. Kita diperintahkan untuk menempuh jalur yang halal dalam mencari rezeki. Masalah hasil Allah yang menentukan. Maka karena terlalu banyak pertimbangan seperti itulah dia nggak bisa tawakal. Dia tidak bisa bertawakal.
Sehingga kalau kita dapat kasus seperti itu, baik diri kita sendiri maupun orang lain, sebenarnya yang perlu dibenari adalah sisi akidah dan keyakinannya. Bagian ini kalau sudah dibenahi dengan baik, kemudian yang bersangkutan sudah punya akidah yang serius, yang baik, nanti diajak tawakal itu mudah. Makanya walhamdulillah secara umum teman-teman yang sudah ngaji tauhid, ngaji sunnah, itu belajar tawakal lebih gampang daripada yang nggak pernah ngaji seperti itu. Baik, sehingga sebagai saran ya, kalau misalnya ingin memberikan pengaruh kepada yang bersangkutan, tahap awalnya diajak ikut-ikut kajian. Atau bagian mana yang kira-kira dia tertarik untuk mempelajari Islam dengan serius. Ya. Ketika yang bersangkutan sudah mulai ada ketertarikan, lalu dia mau belajar masalah tauhid, nah insya Allah menanamkan keyakinan tadi. Bapak tidak perlu khawatir, kamu tidak perlu khawatir. Kalau kamu resign pasti akan ada pengganti yang lebih baik. Masya Allah. Bagaimana mungkin Allah akan menelantarkan hambanya yang ingin hijrah ke arah lebih baik. Nah mudah-mudahan dengan seperti itu nanti ada respon yang lebih ya. Yang lebih. Jadi triggernya adalah kalau langsung riba haram biasanya berontak Ustaz. Ya, karena memang dia belum terbiasa. Mungkin modalnya, akidahnya belum terbentuk. Mungkin seperti itu Ustaz nih. Apalagi tadi kan pertimbangannya terus nanti kehidupan saya makan apa? Terus nanti pendapatan saya apa? Bahkan dikatakan kalau saya nggak kerja di sini seperti memutus rizki. Mana mungkin manusia bisa memutus rizki? Kita tidak bisa memutus rizki. Sebab yang ngasih rizki itu siapa? Allah yang ngasih pasti sampai. Upaya manusia apapun untuk memutus rizki nggak bisa. Ada satu peristiwa ya. Seorang bapak sakit dalam waktu lama. Terus bilang sama anaknya, Bapak kok pengen es krim? Orang sakit kok njaluk es krim? Akhirnya sama anaknya, dan anaknya masih kecil, mungkin anak SD, yang dia nggak punya pertimbangan tentang masalah kesehatan, dibelikanlah es krim. Setelah dikonsumsi oleh sang bapak, mati. Kira-kira anaknya disalahkan nggak? Anaknya gimana Ustaz? Ya, bukan pertimbangan anaknya disalahkan yang kita bahas. Tapi habis. Inilah jatah rizki terakhir sang bapak. Allah Subhanahu wa taala menahan dia nggak mati sampai dia menikmati jatah rizki berupa es krim. Yang mungkin jarang sekali ada orang sakit kok disuguhi es krim. Namanya orang sakit kan biasanya makanannya yang lembut-lembut, tidak dingin ya. Kemudian rata-rata anget, ini dikasih es krim. Orang sakit dikasih es krim, mati. Contoh yang lain, ini juga masih masalah rizki. Ini teman saya sendiri yang cerita dan beliau itu anaknya dari jenazah. Jadi beliau cerita penyakit yang diderita oleh bapaknya, kalau nggak salah antara jantung sama paru gitu. Kemudian opnam, nah saat opnam itu nggak doyan makan. Tiba-tiba bapaknya bilang, aku sudah sembuh, aku pengen makan. Dan dia suka ikan gurame. Akhirnya telepon ke rumah, bapak pengen makan. Dibawakanlah gulai gurame. Itu makan katanya 2 piring. Seketika itu. Pagi makan 2 piring, malamnya mati. Waduh, innalillah. Yang disalahkan siapa? Enggak ada Ustaz. Guramenya atau ikannya. Tapi seperti itulah ketika dia sudah menjadi jatah rizkinya, enggak mungkin meleset. Sampai pun di penghujung hayatnya Allah tetap kasihkan. Allah tetap kasihkan. Karena yang namanya rizki itu dijaga oleh Allah dan masing-masing punya jatah sesuai yang Allah kehendaki, sehingga tidak ada istilah memutus rizki. Hamba enggak bisa. Saya memutus rizki Anda tidak bisa. Sebagaimana Anda memutus rizki saya juga nggak bisa. Karena rizki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Masya Allah. Monggo yang putri ada?
Cuman paradigma kayak gini kalau ditawarkan langsung kan mungkin belum bisa menerima Belum ya. bisa terima Ustaz. Maka mukaddimahnya akidah dulu. Diajak tetap ngaji dulu akidah. Ustaz. Nggih. Punya ketertarikan dulu Iya, benar. untuk mau mendengarkan kajian Islam. Baru setelah itu diajak pembahasan masalah akidah. Kalau sudah merasa nyaman, nah, baru dikasih tahu kayak gini gampang. Iya. Kuncinya memang Wallah. akidah itu ditanamkan, Masya Allah. Monggo. Mas Ibnu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin walakum bimithli. Amin walakum bimithli. Tadi sudah lunas, Pak. Lunas sudah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Nanti saya berencana untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang hakikat skema akad KPR, leasing, dan kanan kirinya, termasuk terkait transaksi emas. Dan kita belum bisa buka itu, karena nanti mungkin saya akan gunakan iPad sebagai alat bantu untuk oret-oret sebagaimana biasanya. Jadi nanti mejanya nggak kayak gini, sudah meja tulis ya. Saya bisa nulis lebih nyaman untuk sesi saya berikutnya. Maka saya harapkan Anda bersabar, nanti nunggu itu, insya Allah kita bisa jelaskan, kita bisa bahas bareng berkaitan dengan bagaimana skema KPR dan rumah hasil KPR itu halal ataukah haram. Insya Allah nanti ya. Baik, alhamdulillah. Sabar. Jangan pulang jaga dulu. kesehatan ya, jangan pulang dulu ya. Monggo, masih satu kesempatan insya Allah. Monggo, dari ibu-ibu ada satu. Monggo, Mas Ibnu. Ke belakang lagi, ke belakang. Ke belakang aja, lebih dekat soalnya. Ibu-ibu agak jauh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengiklankan apa? Ads. Pakai FB Ads. AdSense. Iklan lewat online. Baik, boleh nggak sih kita iklan produk kita? Iklan dalam arti memperkenalkan kepada masyarakat. Dan cara yang paling efektif adalah via online. Sah-sah saja, boleh. Dengan ketentuan, satu, harus sesuai realita. Sehingga orang tidak boleh mengiklankan barangnya dengan bahasa yang bombastis. Mohon maaf ya, misalnya terbaik, nomor 1 Dunia. ya di dunia, apalagi Dia belum misalnya, survei kok udah ngomong kayak gitu. nah ya, Ustaz, ya. karena dia belum bisa memastikan apakah betul bahwasanya
produk Anda itu terbaik di dunia. Misalnya dia iklan dengan membuat kalimat tiwul terbaik sedunia. Itu surveinya di mana? Umroh termurah. Kalau tiwul di Jepang ada nggak? Tiwul nggak ada. Nggak ada di Jepang. Nggak ada. Di Amerika? Bola kayaknya nggak ada. Berarti surveinya cuma segunung kidul saja. Gunung Kidul Jogja. Jika dia bisa pastikan produk ini hanya ada di tempat kami, di tempat lain yang lain nggak ada dan ini terbaik sedunia, sah-sah saja sesuai realita. Orang membuat iklan, ini barang tahan air, tahan banting, tahan maling. Apa itu, Bang? Apa itu kan? Beton. Tahan beton karena nggak kuat diangkat. Kalau sesuai realita, boleh. Menyampaikan sesuatu sesuai realita silahkan. Bahkan ketika di situ mencantumkan dalil, boleh. Misalnya Mencantumkan dalil maksudnya gimana, Ustaz? orang jualan haba sauda, Oh iya, lalu dikasih tulisan bahwa hadis Nabi SAW, haba sauda ya, bisa menjadi obat bagi semua penyakit kecuali tua. kematian. Karena tua dikasih haba sauda ya tetap tua ya. Tetap tua ya. Nggak mungkin berubah jadi muda. Sehingga dalam posisi itu dia menyampaikan sesuai realita. Dan memang hadis itu sahih berbunyi demikian. Produk Anda haba sauda, tidak masalah. Jadi tidak boleh ada kalimat yang melebihi batas. Yang kedua, materi iklan tidak boleh ada unsur haram. Baik misalnya aurat atau musik atau semacamnya, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, tidak diperbolehkan ada unsur najas. Unsur najas itu terjadi apabila dia memberikan kesan itu istimewa, padahal biasa saja. Ya. Contohnya testimoni. Ya. Dia minta tolong kepada teman-temannya, tolong dong kasih testimoni untuk produk saya. Padahal nggak pernah ngicipi. Iya. Dia nggak pernah pakai, dia nggak pernah makan, tapi ngasih testimoni. Dan ini paling banyak memakan korban, Ustaz. Nah, dalam apalagi dunia iklan settingan. ada namanya endorse, Ustaz. Endorse. Jadi membayar artis, padahal artis itu tidak makan. Artis terkenal turun dari pesawat bawa roti. Nah, seolah-olah dia gemar makan seperti itu. Artis terkenal pakai make up seperti itu endorse, Ustaz. Dan itu sangat banyak korbannya, Ustaz, insyaallah, Ustaz. Kalau di setting, testimoni itu di setting, ini penipuan. Dia mungkin mencicipi sedikit, tapi kemudian ngasih testimoni yang belum mewakili, tapi kemudian pakai bahasa-bahasa yang nggak benar. Nah, seperti ini masuk kategori najas. Dan Nabi SAW mengatakan, wala tanajashu. Jangan melakukan najas. Jadi tiga ini barangkali yang perlu diperhatikan terkait masalah iklan. Satu, harus sesuai realita. Dua, apa tadi? Jangan ada materi iklannya tidak boleh ada unsur haram. haram. Yang ketiga, tidak boleh ada najas, menimbulkan kesan bagus padahal sebenarnya biasa saja. Contoh fake selling, ya. Penjualan tapi penipuan, ya. Beli sendiri sehingga seolah-olah di toko itu banyak pembelinya. Setelah itu dia ngasih bintang sendiri dengan menggunakan akun-akun banyak yang lain. Jadi dia punya beberapa akun, ngasih bintang. Yang kayak gini juga sama. Itu masuk kategori najas. Wallahu a'lam. Wah, Masya Allah. Menarik kan? Terang, masih banyak lagi. Monggo, lanjut. Kebetulan dari Bandung ke Jakarta, nah itu bagaimana? Terus kalau misalnya si staf perempuan ini punya keluarga, misalnya pamannya di Jakarta, nah boleh gimana hukumnya? Baik. Jadi safar itu terkait posisi perjalanan, bukan posisi di tujuan. Sehingga
kalau staf wanita ini tinggal di Bandung, kemudian dia melakukan perjalanan ke Jakarta, nah proses perpindahan inilah yang harus ditemani mahram. Kalau sudah sampai di lokasi tujuan, ditinggal mahramnya silakan. Contoh ya, anak santri pondok, santriwati, dia datang bersama bapaknya ke pondok, diantar. Sudah sampai di pondok, ditinggal sama bapaknya. Kan tidak mungkin bapaknya ikut pondok, sehingga mahramnya pulang, sementara putrinya tinggal di pondok. Sudah? Yang seperti ini terkait proses perjalanan mahramnya. Jadi kalau di kota Jakarta ada pamannya, di kota Bandung ada ayahnya. Dari Bandung ke Jakarta nggak ada yang nemenin. Nah, ini berarti safar tanpa mahram. Oleh karena itu sebagai saran, kalau memang karyawannya rata-rata perempuan, barangkali bisa kalau pas lagi pameran ya, nge-hire bukan karyawan, mungkin tenaga kontrak khusus untuk pameran, kemudian dia yang diajak, yang laki-laki, agar nanti tidak menimbulkan masalah baru dengan adanya safar wanita tanpa mahram. Wallahu a'lam. Cukup sudah waktunya sholat asar, insyaallah nanti kita lanjut kembali. Kami umumkan kepada seluruh peserta setelah sholat asar untuk tetap di sini terlebih dahulu karena akan ada pembagian kunci kamar. Begitu Mas panitia nggih. Nggih. Baiklah hadirin yang berbahagia, Ustaz Ami Nurbait Hafizahullah Ta'ala yang kami hormati, Masya Allah. Waktunya kita istirahat dulu. Kita break terlebih dahulu, kita sholat. Setelah itu nanti insya Allah dilanjutkan nanti acaranya berikutnya adalah setelah ini sholat asar, kemudian acara bebas, pembagian kamar, persiapkan untuk check in. Setelah itu nanti pukul 18 atau pukul 6 sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah nanti makan malam, dilanjutkan sholat isya berjamaah di sini Mas. Untuk sholat berjamaah di sini atau di musola? Di sini. Semuanya di sini sholatnya. Di sini ya. Nah setelah itu ba'da isya insyaallah nanti akan ada pembukaan secara resmi dibarengi dengan ketiga Ustadz Rizal Zulian dan juga Kak Erlan insyaallah. Barangkali itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Tentunya banyak sekali khilaf kata di kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insyaallah kita bertemu kembali di kesempatan yang sudah kami sampaikan. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.